kebetulan anak saya juga alhamdulillahnya cocok untuk jadi model ya gitu. Jadi biar gratis juga ya. Iya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Loka Story. Nah, kali ini kita sedang berada di Kota Bandung, tepatnya di Mall BTM di daerah Cicadas, Kota Bandung. Nah, kita akan mereview para UMKM di Kota Bandung yang sedang mengadakan bazar di BTM Fashion 21. Ayo ikuti terus channel YouTube Loka Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Vincent Hari Yusuf dalam program acara Loka Story Planner. Tayangan kali ini saya sedang berada di Kota Bandung, tepatnya di Bandung Trade Mall atau ada di mall di daerah Cicadas ya. Dan kali ini saya sedang bersama Ibu Eti Nurbaiti, owner dari Haira Muslim Fashion. Nah, apa kabar Bu Eti? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Eti ini usahanya itu bergerak di bidang fashion anak ya Bu ya? Iya, anak dan dewasa. Anak dan dewasa. Ya. Nah, Ibu boleh ceritakan nggak sedikit Bu, bagaimana Ibu bisa terjun ke dunia bisnis fashion ini Bu, awal mulanya? Nah, awal mulanya emang mungkin terinspirasi sama anak saya ya. Okay. Awalnya saya mau memulai usaha ini karena emang kebetulan saya punya anak kecil yang saya tidak bisa tinggalkan. Jadi akhirnya saya resign lah dari kerja dan biar untuk mengisi kekosongan saya di rumah, jadi akhirnya saya berusaha usaha apa yang sekiranya saya punya aktivitas tapi tidak menyita banyak waktu gitu kan. Akhirnya, nah kebetulan saya punya anak perempuan nih gitu, dan saya emang punya komitmen bahwasanya anak perempuan itu harus dibiasakan untuk memakai hijab. Ya, dari situlah saya merasa anak saya juga udah dari bayi udah dibiasakan untuk pakai hijab. Nah, di situ saya gimana kalau misalnya saya memulai usaha ini dimulai dari gamis anak, hijab anak. Nah, dari situ saya dari situ saya mencoba untuk survei bahan gitu. Dan pada awalnya itu terinspirasi sama anak, dan bahkan modelnya pun awalnya anak dulu. Oh, dari anak dulu, ya, model ininya. Yang menjadi model usaha saya itu adalah anak sendiri gitu. Hingga saat ini pun masih modelnya anak saya sebenarnya gitu. Nah, dari situ udahlah saya sudah merasa cukup nyaman ya di usaha fashion ini gitu. Karena di sisi lain tidak begitu banyak menyita waktu saya karena saya masih online gitu juga. Ya. Tapi alhamdulillah sih gitu, mulai dari anak saya itu untuk pendapatan pun gitu ya lumayan gitu, terbilang cukup lah gitu ya gitu, cukup memuaskan. Apalagi itu pas awal-awal itu mungkin banyak sekali karena saya baru memulai itu lagi semangatnya gitu kan, lagi mencoba ini mencoba itu gitu. Alhamdulillah dari situ saya sudah merasa enjoy di dunia fashion ini. Nah, akhirnya dari anak ini saya mencobalah ke fashion dewasanya. Nah, dari situ ya saya sekarang udah pengen mengembangkan kembali gitu ya. Kira-kira yang sekarang di pasaran yang lagi booming apa ya gitu. Jadi sekarang lagi mencoba pengen memperbanyak untuk dewasanya seperti itu. Tapi tetap yang untuk anaknya tetap jalan. Nah Bu, menariknya ini namanya Haira nih. Hairanya ini nama dari mana? Dari anak ya? Nah, itu nama anak saya juga. Haira itu nama anak saya. Jadi benar-benar usaha ini terinspirasi dari anak saya. Dan memang kebetulan anak saya juga alhamdulillahnya cocok untuk jadi model ya gitu. Jadi biar gratis juga ya? Iya gitu. Bahkan ketika kemana-mana pun gitu, anak saya kalau misalnya dipakein tuh gamis anak gitu sama jilbabnya,
itu apa namanya, Selalu cocok. orang-orang itu emang selalu cocok, mukanya juga imut gitu. Bahkan kalau kemana-mana tuh pasti ada orang-orang tuh gemes gitu, jadi pusat perhatian kalau dia gitu. Oh kayaknya emang begitu menarik ya gitu. Selain itu juga apa namanya, dia itu mau dipakein kerudung apa aja pun tetap cantik dan tetap bagus. Gak tahu itu cantiknya nurunnya kayaknya dari ayahnya. Masa ayahnya cantik, ayahnya ganteng. Dia emang lebih mirip ke ayahnya sih. Ibu, nah untuk skill Ibu membuat busana muslim ini, itu awalnya apa Ibu pernah kursus atau memang Ibu udah dari kecil atau emang Ibu hobi gitu lihat-lihat di YouTube kah atau misalnya bagaimana? Nah, emang saya dari dulu itu seneng dengan fashion kan. Saya seneng gitu. Terkadang banyak sekali di pikiran saya tuh pengen membuat baju yang seperti ini gitu. Saya seneng dengan berbagai macam fashion gitu. Nah, awalnya dari situ. Nah, terus selain itu emang saya kursus juga, Kang. Oh, ikut kursus. Iya, ikut kursus selain, jadi ketika saya mau bikin nih gitu, saya pengen bikin baju seperti ini, jadi saya juga harus tahu dong gitu apa namanya, oh membuatnya seperti ini, polanya seperti ini, kerumitannya seperti ini. Jadi saya tidak tok semuanya orang lain yang mengerjakan, oh terserah orang lain, enggak gitu. Jadi selain saya mendesain sendiri, saya juga harus tahu nih cara ininya ya, polanya seperti apa, seperti itu. Jadi ya kelebihannya seperti itu gitu. Jadi kita tidak menyerahkan semuanya ke orang lain. Ya memang sih kalau yang namanya jadi pengusaha sih pastinya dari hulu ke hilirnya kita harus tahu dong, bukan cuma hasilnya doang, tapi kan prosesnya pun kita harus paham kan gitu. Nah, untuk saat ini apakah ada yang bantu, apa memang Ibu masih mengerjakan sendiri? Kalau untuk sekarang sih masih sendiri, dan sekarang juga biar tidak begitu repot, sebenarnya saya sudah ada website juga. Oh, udah ada websitenya. Iya, jadi tidak begitu repot. Ada yang nanya ini bla 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 gitu. Tinggal kan. kasih aja ya. Iya, dunianya gitu. sudah online ya. Iya, seperti itu. Jadi kalau ada website kan kita tidak begitu kerepotan ya, apa melayani konsumen dengan chat yang panjang gitu. Iya, harus jawab panjang-panjang. Iya, seperti itu. Nah Bu, untuk pemasaran sendiri kan tadi Ibu udah cerita ada websitenya. Apakah misalnya e-commerce-nya pun ada, seperti misalnya ya kita sebut aja platformnya seperti Tokopedia, Bukalapak atau Shopee. Apa sudah masuk juga ke platform-platform itu? Nah untuk saat ini saya ada Shopee sama Tokopedia. Ya. Cuman kalau untuk Tokopedia karena saya masih baru juga sih, jadi belum begitu menjalankan dengan benar-benar maksimal juga gitu. Paling sekarang Shopee yang sedang mencoba dirapikan kembali. Ya, tapi itu ordernya lumayan lah ya. Ya alhamdulillah lah. Kalau untuk ini apa namanya ininya dinas gitu ke Ibu gitu, apakah ada perhatian gitu dari dinas-dinas terkait terhadap usaha Ibu sebelumnya? Alhamdulillah sih Dinas Kota Bandung ini begitu mendukung para UKM ya. Jadi banyak sekali saya mendapatkan bimbingan digital marketing. Selain itu juga Dinas Kota Bandung itu sering mengadakan event kayak bazar ya, yang dia bekerja sama dengan mall-mall besar Kota Bandung. Dan saya sudah setiap tahun alhamdulillah saya selalu ngikutin apa namanya bazar-bazar yang diadakan sama Kota Bandung. Karena setiap tahun itu biasanya emang ada biasanya sampai berapa mall besar di Kota Bandung itu yang kerjasama dengan pemerintah. Iya. Jadi alhamdulillah saya selalu masuk di situ. Ya Bandung apalagi terkenal paling kreatif ya, dan juga paling peduli sama UMKM-nya. Bahkan setahu saya setiap tahunnya itu pemerintah Kota Bandung atau Dinas UMKM Kota Bandung itu selalu mengadakan apa yang namanya Bandung Great Sale gitu ya, kalau nggak salah ya. Iya, saya setiap tahun alhamdulillah selalu masuk Bandung Great Sale kan. Luar biasa. Alhamdulillah dari mulai saya usaha sampai saat ini saya selalu lolos ikutan Bandung Great Sale. Luar biasa nih buat pemerintah Kota Bandungnya ya,
mohon dan juga mudah-mudahan selalu memperhatikan para UMKM-nya dan kesejahteraan ya, karena sejatinya kesejahteraan kota dan juga kebangkitan kota Bandung juga tersendiri ini tidak lepas dari para UMKM atau perekonomiannya ya Bu. Betul, Nah betul. Ibu ini kan tadi menarik nih, platformnya udah, ininya udah. Nah Ibu juga tadi kan kita bicara juga Ibu dari mulai Ibu menjalankan usaha ini. Nah Bu, kalau boleh tahu nih, pastinya pemirsa Loka Story kan pingin tahu dong, yang namanya usaha itu pasti ada hasil akhir. Kalau boleh tahu nih omsetnya sekarang berapa nih sebulan? Kalau omset alhamdulillah sih gitu ya, mungkin sangat berbeda sama orang gajian loh. Iya. Kalau bagi saya alhamdulillah gitu ya. Yang biasanya saya mengandalkan suami ya gitu ya, menunggu gaji setiap bulan gitu. Tapi dengan usaha ini begitu mudah gitu untuk mendapatkan hasil sekian tuh begitu cepat gitu kan gitu. Ya mungkin itu ya bedanya usaha sama pekerja itu gitu ya. Karena kan orang usaha tuh ada 9 pintu rezekinya. Iya betul di situ gitu. Jadi kalau ngomongin omset ya alhamdulillah lah gitu ya, bisa memenuhi keinginan kita gitu, karena apa ya, kalau misalnya mungkin kalau gaji suami kan untuk sehari-hari, nah kalau misalnya usaha itu ya untuk yang lainnya gitu. Minimal kalau mau sesuatu nggak perlu minta lah ya gitu ya. Luar biasa nih. Berarti omsetnya perkirakan udah lumayan lah ya Bu ya. Bisa menunjang juga buat keperluan keluarga gitu. Nah Ibu, ini kalau pemirsa Loka Story ini pingin tahu nih kira-kira harus di mana dapetin produk Ibu. Nah, kira-kira mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Loka Story harus didapatkan di mana nih? Nah, untuk saat ini emang kita masih online. Kalau misalnya mau mengunjungi website kami boleh, ada di www.khairamuslimfashion.com. Itu website kami. Atau bisa juga ke Instagram @skyrakids, itu disatuin @skyrakids. Nah di situ. Nah, Ibu. Kalau mau di Shopee-nya bisa juga @skyrakids_. Wah luar biasa nih. Nah untuk pemirsa Loka Story yang pingin membeli atau pingin tahu produk-produk dari Khaira Muslim Fashion ini, nanti bisa kunjungi alamat-alamat yang sudah diberikan oleh Bu Eti nih. Nah Bu Eti, ini satu lagi nih. Kira-kira ada nggak tips dan trik untuk pemirsa Loka Story yang pengen usaha seperti Bu Evi? Sebenarnya tipsnya yang penting kalau saya ya suka dulu sih. Suka dulu. Terus harus ada dukungan juga dari suami. Kalau saya emang suami mungkin tidak begitu menginginkan saya kerja di luar ya. Jadi kalau saya bisnis seperti ini suami saya sangat mendukung. Ya. Awalnya ya kita harus suka dulu dengan kerjaan itu, nanti akan ngikutin gitu. Terus kita akan terus membuat produk-produk yang yang pengen biar lebih maju akan terus mengembangkan diri nantinya, karena kita sudah suka dengan apa yang kita jalani. Intinya cintai dulu, senangi dulu, dan juga yang terpenting adalah ridho dari keluarga. Iya betul seperti itu. Oke Bu Eti, jadi sebenarnya obrolan saya sama Ibu semakin menarik, tapi mohon maaf karena waktu saya juga terbatas. Mudah-mudahan usaha Ibu semakin lancar dan juga usaha Khaira Muslim Fashion-nya semakin berkembang. Mudah-mudahan bisa ekspor Bu. Amin. Ya rabbal alamin. Oke pemirsa Loka Story. Demikian wawancara saya bersama Bu Eti. Terus tonton channel YouTube Loka Storypreneur dan jangan lupa subscribe, like, and share video kami agar terus menginspirasi para wirausaha di Indonesia. Dan yang terpenting adalah jangan lupa membeli produk-produk UMKM Indonesia, karena dengan membeli produk-produk UMKM Indonesia sama dengan membantu perekonomian bangsa. Saya Pinsan Haryusuf dan Ibu Eti mohon pamit mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengusaha. Salam pengusaha.